teman-teman, perkenalkan nama saya Nufalia Faradila. Nama saya Naufal Hasanul Holki. Di sini kami akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqwi Palatos. Simak baik-baik ya. Al-Atas merupakan nama panggilan singkat dari nama lengkapnya yaitu Syekh Muhammad Naqwi bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Ayahnya bernama Syekh Ali Al-Atas. Dari pihak ibu, Al-Atas mempunyai darah keturunan Ningrat Sunda, Sukapura, Bogor yang bernama Syarifah Rakwan Alaidrus. Al-Atas merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Putra sulungnya bernama Syekh Husain, sedangkan yang bungsu bernama Syekh Said, dan kakeknya yang bernama Syekh Abdullah Al-Atas. Masa kecil dan pendidikan Muhammad Syekh Naqwi Palatos. Muhammad Syekh Naqwi Palatos lahir di Bogor, Indonesia, namun banyak menghabiskan masa kecilnya di Johor, Malaysia. Saat pendudukan Jepang, Muhammad Naqwi Palatos belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wuthqa di Sukabumi, Jawa, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Malaya dengan gelar BA pada tahun 1955 dan MA di tahun 1966 dalam bidang sastra Melayu, dan memperoleh gelar PhD dari Universitas London pada tahun 1960 dengan tesisnya tentang The Mystic of Hamzah Ansuri. Pemikiran pendidikan Islam menurut Naqwi Palatos. Menurut Syekh Muhammad Naqwi Palatos, pendidikan Islam merupakan pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan ke dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Konsep pendidikan Islam menurut Al-Atos. Dalam pendidikan Islam ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan pengertian pendidikan, yang pengistilahannya itu diambil dari lafaz bahasa Arab maupun as-sunnah. Misalnya ditemui kata tarbiyah, taklim, dan takdib. Bahkan ada juga yang menyebutkan riyadhah. Akan tetapi dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan konsep pendidikan Islam menurut Naqwi Palatos. Pemaparan konsep pendidikan Islam dalam pandangan Naqwi Palatos lebih cenderung menggunakan istilah takdib daripada istilah-istilah lainnya. Kenapa? Karena takdib merupakan sebuah konsep yang dianggap lebih sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Kata takdib yang berasal dari kata adaba yang berarti memberi adab atau mendidik. Adab adalah disiplin tubuh, jiwa, dan ruh yang menegaskan pengenalan dan pengakuan mengenai posisi yang tepat mengenai hubungannya dengan potensi jasmani, intelektual, dan ruhaniah. Dalam pandangan Naqwi Palatos dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah proses internalisasi dan penanaman adab pada diri manusia, sehingga muatan substansial yang terjadi dalam kegiatan pendidikan Islam adalah interaksi yang menanamkan adab. Seperti yang diungkapkan Naqwi Palatos bahwa pengajaran dan proses mempelajari keterampilan beberapa pun ilmiahnya tidak dapat diartikan sebagai pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqwi Palatos. Naqwi Palatos, tujuan utama pendidikan Islam adalah menanamkan kebijakan dalam diri manusia, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini diwujudkan melalui penanaman akhlak yang mulia, pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, dan pengembangan potensi diri secara optimal. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan melahirkan insan kamil, manusia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual. Kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Atos. Kurikulum pendidikan Islam harus mencakup studi Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syariah, tasawuf, sejarah Islam, dan disiplin ilmu lainnya yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Penguasaan bahasa Arab juga ditekankan sebagai kunci utama memahami sumber-sumber Islam yang otentik. Sistem pendidikan menurut Al-Atos. Sistem pendidikan menurut Al-Atos dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tingkatan tinggi. Sistem pendidikan Islam menurut Al-Atos juga harus mencakup unsur adab atau etika dan ilmu pengetahuan, karena hakikat pendidikan adalah pembentukan watak.
serta akhlak mulia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi bangsa secara keseluruhan. Didik menurut Alatos, seorang pendidik dengan konsep takdim harus mampu mendisiplinkan jiwa dan hatinya untuk memberikan pendidikan intelektual, spiritual, dan sosial kepada peserta didik. Dengan demikian mencerminkan sifat-sifat mulia dan individualitas mereka dalam semua aspek kehidupan mereka dan menjadi teladan bagi siswa mereka untuk ditiru. Peserta didik menurut Alatos. Menurut Alatos, peserta didik tidak boleh terburu-buru dalam belajar dan sebaiknya meluangkan waktu untuk mencari pendidik atau guru terbaik di bidang akademik yang ingin dipelajarinya. Alatos juga mengatakan meski peserta didik mempunyai kebebasan memilih siapa dan di mana menuntut ilmu, namun tetap memperhatikan kualitas seorang pendidik atau lembaga yang akan mengantarkan untuk mencapai tujuan agar tidak lepas dari hakikat utama pembelajaran, yakni mencapai peserta didik yang berilmu dan beradab. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.